Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja di tempat ini maupun yang sedang ada di rumah mengikuti live streaming. Shalom, shalom, puji Tuhan. Mari kita tersenyum semua dulu. Ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan tempat untuk kita, telah menyediakan tempat untuk kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikannya ke surga dan suatu saat kita akan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, segala puji dan syukur hanya kepada Dia. Oleh sebab perkenaannya lah kita dapat berkumpul kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini ibadah akan dirangkaikan dengan ibadah doa Sansura Morum sehubungan dengan bencana yang hari-hari ini terjadi. Saudara-saudara, saat Yesus naik ke sorga, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Tuhan kita Yesus Kristus patut dipuji dan disembah seluruh makhluk. Oleh pengorbanannya yang telah memulihkan relasi dengan Sang Pencipta. Rohnya yang kudus angkat terus hidup di dalam diri kita. Dan mensyukuri anugerahnya, terus berjuang dalam perjuangan iman menghadapi tantangan hidup. Mari kita agungkan Dia, besarkan nama Tuhan dengan pujian semua yang tercipta. Semua yang tercipta, Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami. Menyertaimu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur secara pribadi untuk alam semesta yang tercipta yang dipakai Tuhan memelihara keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Bersyukur Ia selalu menyertai kita hingga saat ini. Bahkan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Mari kita bersyukur untuk hal itu.
dan bersyukur untuk beberapa daerah yang tidak terkena bencana alam. Dan bersyukur untuk orang-orang yang selamat dari bencana alam. Mari kita berdoa dan bersyukur secara pribadi. Amin. Mari kita juga bersyukur untuk saudara-saudara kita, petugas keamanan, bahkan semua yang terus siaga di masa bencana alam. Kita bersyukur untuk setiap bantuan-bantuan yang terus hadir di lapangan untuk membantu korban bencana. Bersyukur untuk gereja yang terus menyatakan kepedulian sebagai wujud menghadirkan kerajaan Allah. Kita bersyukur bahwa Gereja Toraja sudah mempunyai krisis center untuk menjangkau seluruh jemaat-jemaat dalam Gereja Toraja dan orang-orang percaya untuk menjangkau saudara-saudara kita yang sementara dilanda berbagai-bagai bencana. Mari bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagi kita, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, biarlah Roh-Nya yang akan terus memulihkan pengharapan kita. Kita angkat pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati bijaksana. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Merenungkan tentang cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita.
Semua yang terjadi bukan oleh karena kuat dan hebatnya kita, tetapi hanya oleh anugerah Allah. Dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan ketidaklayakan kita, merenung dan berefleksi tentang diri kita, tentang kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bencana yang terjadi, mungkin Allah sedang murka kepada kita atas dosa-dosa kita. Mungkinkah alam sedang berbicara kepada kita akibat kita melalaikan tanggung jawab kita, merawat dan memelihara kita. Sementara mari kita merendahkan diri mengaku dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin kita lalai merawat alam lingkungan kita. Mungkin kita terlalu serakah mengeksploitasi alam lingkungan kita, sehingga alam kita ini tidak ramah lagi. Kita telah mementingkan diri kita sendiri. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Batu karang yang teduh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Nya menyesal.
Dalam kerisauan hati kami ya Tuhan, dengan bencana yang terjadi di berbagai daerah, jiwa kami seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu, sebagai pujian kerinduan kita menyambut firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan dan kita boleh renungkan bersama. Mari kita berdoa. Dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyiapkan kami tempat bagi kami datang memuji menyembah Engkau ya Tuhan, bahkan juga kembali menyadari keberadaan dan hidup kami bahwa kami ini panah dan ringkih.
Bahkan saat ini ya Tuhan, alam lingkungan dan cinta kasih sudah menjadi hal yang membawa pergumulan besar bagi kami umat-Mu di tengah-tengah dunia. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Baik ketika pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang akan membacakan, hamba-Mu akan merenungkan, merefleksikan melalui khotbah maupun segenap jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah topangan tuntunan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Sehingga firman Tuhan ini menyadarkan kami, memberikan kami pegangan yang kokoh dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang dengan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53, firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kures semangat puang. Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh duduk bersama dalam memperingati satu hari raya gerejawi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini merupakan satu rutinitas gereja-gereja Tuhan di dunia. Tetapi sebagai orang yang beriman, ini adalah merupakan satu refleksi iman kita kepada Tuhan tentang karya yang Allah telah nyatakan melalui cinta kasih, di mana Yesus telah berkarya untuk menebus dosa manusia. Mereka hadir memulihkan setiap manusia dalam pelayanan-pelayanannya, menyembuhkan orang-orang yang sakit,
melepaskan orang-orang yang terkungkung dalam kuasa-kuasa kegelapan. Dan dia memikul segala dosa-dosa manusia sampai melalui jalan Via Dolorosa. Setelah itu mati, dikuburkan, kemudian bangkit, dan kembali bersama dengan murid-muridnya untuk mereka teguhkan. Dan setelah itu naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Ini merupakan satu karya Allah yang sungguh nyata dan sempurna dalam kehidupan umat manusia. Sehingga dalam tahun ini, Bu Bapak Saudara-saudara, dalam peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita satu tema untuk kita renungkan, kuasa memberi sukacita. Kapanna puang tu me pakaranno. Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 4 tahun terakhir ini seharusnya kita manusia di tengah-tengah dunia ini sadar, ya. Tahun 2020 sampai 2021 muncul satu penyakit, yaitu COVID-19, di mana puluhan ribu orang mengalami kematian. Dan melalui penyakit ini, Bu Bapak Saudara-saudara, segala interaksi saudara bersaudara, sesama jemaat, sesama rekan kerja, kita dibatasi oleh karena pandemi ini. Dan ini menyadarkan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, bahwa kita manusia tidak ada satu kekuatan, ya, karena kita ini panah dan ringkih. Ada banyak orang pada saat itu berefleksi. Mungkin ini merupakan satu peringatan dari Tuhan tentang keberadaan kita. Tetapi setelah tahun 2021, 2022, kita kembali terlena dengan berbagai-bagai hal dalam rutinitas kita, dalam euforia perayaan-perayaan kita. Tahun 2023 muncul perang Palestina Yerusalem, banyak prediksi. Kita memasuki tahun 2024 ini, bencana alam di mana-mana muncul, Ibu Bapak Saudara-saudara. Karena cuaca ekstrim, khususnya kita di Sulawesi Selatan, dan secara khusus kita di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Ada berbagai-bagai hal yang muncul dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, yang kita katakan bahwa baik ia mau temai mintu-mintu, nah kita melihat respon-respon hidup kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Sungai-sungai meluap, bahkan tadi malam pun beberapa saudara-saudara kita yang mau ke Makassar mungkin terhalang, yang seyogyanya 8 jam sudah tiba di sana, tapi tiba-tiba mungkin masih ada yang dalam perjalanan sekarang oleh karena longsor. Saudara-saudara kita di Kota Palopo tidak bisa tidur tadi malam oleh karena beberapa sungai yang melintasi Kota Palopo itu meluap. Ada banyak pikiran kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, membuat kita yang seharusnya menyadari bahwa kuasa Tuhan itu sungguh berdaulat dalam kehidupan kita, ya. Tapi kenyataannya, Ibu Bapak Saudara-saudara, ya nabu itu temea agan kita sadar sejenak, tetapi setelah itu kita melupakan. Hari ini dalam perayaan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ini merupakan satu bagian pengantar buku kedua dari Injil Lukas kepada Theophilus, yang meyakinkan Theophilus tentang kebenaran yang terkait di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang berdaulat dan hanya satu-satunya sumber keselamatan daripada umat manusia. Di dalam Lukas pasal 1, 4 dan Kisah Para Rasul dikatakan, ditulis di situ tentang bagaimana harus
tuliskan tentang kedaulatan Allah, bahwa Allah sungguh berdaulat. Ya. Dan ini para lulata tangak-tangak mandalam tu kita siluk selanas. Ya. Supaya dengan kedaulatan Allah melalui karya Yesus Kristus tidak dapat digoyahkan bahkan oleh maut sekalipun dan oleh berbagai hal. Entah sulen tangak-tangak ilam tiat-tiat kumo, tidak ada lagi yang bisa menjaminkan kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini. Ya. Tidak ada satupun selain daripada tangan kuasa Allah. Dan Injil Lukas berkata, sebelum berpisah dengan murid-muridnya pada ayat yang ke-44 sampai 47, Yesus mengingatkan para murid bahwa segala sesuatu yang telah mereka alami pernah ia sampaikan sebelumnya. Katakan dunia ini tidak akan pernah menjaminkan kita, sehingga jangan sekali-kali hidup kita gantungkan kepada dunia ini dengan segala hal yang ada, tetapi harus kepada Tuhan, dan itu telah dinyatakan melalui kitab Taurat, Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Ya. Sehingga di dalam ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-49, Yesus kembali mengukuhkan janji Allah untuk mencurahkan Roh Kudus yang akan memampukan mereka menyaksikan semua karya dan kuasa Allah, dan juga bagaimana menghadapi tantangan-tantangan daripada kuasa-kuasa iblis di tengah-tengah dunia ini. Buddha tume papusa siluk salanasa. Ada banyak hal dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Iya. Tangan dikembak lo reken ni siluk salanasa. Tangan dikembak lo pesak-pesak bagaimana kuasa Allah dan juga kuasa iblis senantiasa nyata dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Iya. Ayat yang ke-50 sampai 51 atau 53 ini mengisahkan prosesi perpisahan Yesus dan para murid melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Iya. Ayat yang ke-52, pada saat Tuhan Yesus memberkati mereka, mereka terangkat. Mereka langsung sujud menyembah. Kata yang dipakai di sini adalah salah satu kata, yaitu proskonia, yaitu penyembahan. Dan hanya ini berarti bahwa dia bersujud tersungkur ke tanah sambil memuja, dan hanya orang yang layak dipuja itulah, yaitu yang punya kedaulatan yang luar biasa, yaitu Maha Mulia, dan hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang patut kita sembah. Tidak ada yang lain. Ya. Biasa langkah Tuhan tasiluk solanasang pempiran-piran tapokada kumua. Ada banyak mungkin sisi budaya kita, mungkin sisi hal-hal yang lain di koya utama, tetapi hanya Allah yang mampu untuk kita sembah karena dia juru selamat. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan dan peringatan kita untuk perayaan 7 kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kita melihat bahwa karya Kristus dan kuasanya menegaskan kedaulatannya, bahwa tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah, dan tidak dapat membuat kita goyah seperti pemazmur, seperti jemaat di Efesus, bahkan juga kita di jemaat Karambe, bahwa jika kita bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang bisa merampas kasih dan anugerah Allah daripada kita. Oleh sebab itu ada 2 pokok yang kita harus renungkan dan kita sadari dalam kehidupan kita dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita melihat di sini bahwa perpisahan yang membawa sukacita. Ya. Kalau kita melihat di sini bahwa kisah perpisahan Yesus dengan murid-muridnya memberi kesan perasaan yang kontras dengan perpisahan pada umumnya. Ya, ada yang berpisah dengan orang-orang yang kita kasih pasti tumangi. Ya. Contohnya kemarin sang tahun di Solan tuh tenaga magang Buddha tuh tahu menangis. Mengapa menangis? Ya. Apalagi kalau kematian. Ya. Biasa kukuakianum, pada saat orang meninggal banyak keluarga yang bersimpati,
mengambil bagian menaikkan puji-pujian, tapi ana lalu dikaburu biasa tebak-tebak manusia ini. Mengapa? Ya. Tetapi perpisahan murid-muridnya dengan Tuhan Yesus tidak membawa duka cita. Mengapa? Karena Yesus telah meneguhkan mereka bahwa apa yang kamu alami, apa yang saya alami itu memang sudah diberitakan dan kita sudah yakini dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Dan yang lebih terpenting adalah murid-muridnya itu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan pikiran mereka telah dibuka bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Ya. Dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Ya. Mereka tidak pulang dengan murung. Mereka tidak pulang dengan duka cita. Ya. Pertanyaan mereka, apa yang membuat merespon perpisahan dengan cara yang perasaan tidak biasa? Sedangkan kalau kita lihat, murid-murid ini akan menghadapi pelayanan dunia, akan menghadapi tantangan dan lain sebagainya. Kita lihat di dalam bagaimana Rasul Paulus menurut surat kepada jemaat di Efesus, dia sementara menderita di dalam penjara. Iya. Tapi mengapa mereka bersuka cita? Ya. Karena mereka telah mengimani secara penuh Yesus adalah anak Allah yang kuasanya tidak tertandingi. Inilah yang memberikan dia kekuatan sehingga mengerti karya paripurna saat Yesus membuka pikiran mereka. Semua itulah yang terjadi. Dan ini juga yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3, dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Pada saat Tuhan Yesus katakan kita mau berpisah semua, tapi karena belum menerima kuasa yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, dia katakan Tuhan Yesus, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu tujuan Yesus naik ke sorga. Sehingga pada saat mereka mengamini firman Tuhan itu, tidak lagi menangis, tidak lagi murung, tidak bersedih dengan perpisahan. Padahal untuk menghadapi adalah banyak tantangan-tantangan, dan ke-12 murid ini betul-betul dalam pelayanan mereka. Ada yang disalib di bawah kepalanya, ada yang mati, bahkan kita melihat beberapa rasul itu sungguh-sungguh menderita. Tetapi dia tidak takut karena Roh Kudus besertanya. Dan dia telah mengamini bahwa karya Allah, kuasa Allah tidak tertandingi dalam kehidupannya. Sampai ya duka mereka telah menjadi pentoyanta solanasa. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara, saya bicara di kumpulan rumah tangga, ada analog katanya begini. Beberapa orang datang kepada pendeta, Pak Pendeta, kami tidak mau lagi datang ke gereja. Kau matumbari. Nah, kalau kami datang ke gereja, orang suka menggosipkan sesamanya anggota jemaat. Dia pegang HP-nya sementara pendeta khotbah, dia sudah sembarang baktu live pasar online monatiro lalu baktu apa mintu-mintu. Iya. Ada banyak. Kami tidak mau lagi datang ini. Tapi nak ada itu pendeta kuan ini. Ambil gelas dan isi dengan air dan kelilingi. 2 kali saja ini gereja. Setelah itu selesai mengelilingi gereja, dia membawa air yang penuh gelas, dia katakan begini. Adakah kau lihat orang yang bergosip? Yang tidak. Adakah kau dengar orang-orang yang membicarakanmu? Bilang tidak. Ya. Mengapa? Karena engkau fokus untuk menjaga supaya air ini tidak jatuh dan gelas tidak pecah. Demikian juga dengan engkau, jika kau datang ke gereja, jika kau fokus menyembah Tuhan, pasti kau tidak akan mendengar orang-orang yang bergosip dan kau tidak akan terlibat di dalam. Ya. Demikian juga dengan kita.
perpisahan itulah yang membawa sukacita bagi kita, tidak lagi duka cita. Yang kedua, yakin akan janji Tuhan. Kisah perpisahan para murid dari Yesus tidak berakhir dengan kesedihan karena para murid yakin dengan perkataan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia katakan, aku duluan ke sana untuk menyiapkan tempat. Jika sudah tersedia, aku akan datang untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya. Yesus menegaskan janjinya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka walaupun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi penyertaan dan kuasanya nyata. Dan itu nyata dalam sepanjang kehidupan mereka. Kalau kita baca kisah para rasul, surat kedua dari Lukas kepada Theophilus, bagaimana rasul-rasul itu punya kuasa untuk menyembuhkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya, karena Roh Kudus ada pada mereka. Iya. Hal itulah yang menjadi alasan mereka untuk bersukacita. Roh yang sama juga telah membuat jemaat Efesus memiliki iman dan kasih sedemikian rupa. Dan ini juga yang membuat jemaat Kerambe bertumbuh. Iya. Jadi orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus tak ada gampang PSU, ya, tak ada gampang maknuku-nuku, melayani dengan tulus, melayani dengan setia, bukan karena tiro itoda, kamiri dan lain sebagainya. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan jaminan semua kita tidak akan menderita, ya. Dan ada harga yang harus kita bayar dalam hidup ini, Bu Bapak Saudara-saudara. Ya. Kalau kita melakukan kebaikan pasti ada, ya. Ada plus minusnya yang harus kita terima. Ada harga yang harus kita terima. Tapi Tuhan katakan, jika kamu mengalami seperti itu hanya pencobaan-pencobaan yang kecil saja. Karena Allah telah mendahului. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, kuasa Tuhan telah nyata bagi kita. Mari, jika hari ini kita sungguh-sungguh menderita oleh karena berbagai-bagai hal, mari kita andalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada orang Kristen. Kita tetap dapat bersukacita meskipun penderitaan datang silih berganti. Ketergantungan pada kuasa Allah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus memampukan kita untuk terus penuh dengan sukacita. Ya, baik atau tidak baik waktunya, mari kita bersukacita. Hari ini kita harus menyadari diri kita. Tak siarakah? Nah, dembang motemenya apa tatengkai, batu kita terlalu serakah. Kita melihat, ya, banjir kiri kanan di mana-mana. Sabak ya temi salunta semakin mengecil oleh karena keserakahan kita. Ya. Biasa nak masiri mo teme wain nolai teme kalau sabak tak amona bela dibersihkan. Mangola batat tamo sabak tak amola nolai. Dan ini membawa bencana bagi kita. Ya. Sampah-sampah plastik kita semakin menumpuk, Ibu Bapak Saudara-saudara, karena kita mau praktis saja dan lain sebagainya, ya, termasuk kita di gereja-gereja, ya. Salah sidi anar ritau mak rapat batu 5 ritau mak rapat dia liam mo air aqua na dentu kompor dewai bisa ditanak deng gelas abu-abu ambangamo tak ana bela dipakai. Ini salah satu sensor amorum bagi kita. Mak kumpulan rumah tangga ke 55 tahun. Kita harus membeli plastik kiri kanan. Para dian nabang atau piring 5 tahun tak ana bela diangkaran. Ini penting dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Karena merasa dengan kita membeli itu kita eksklusif. Kita ini penting. Ya. Buddha teme daun punti yang lebih sehat daripada kita sudah ini, sehingga memberikan kita penyakit-penyakit yang susah dideteksi oleh karena perilaku-perilaku kehidupan kita yang mungkin kita katakan ini modern,
tetapi membawa kita kepada malapetaka yang luar biasa. Hari ini dengan kenaikan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita, akan memberikan kita hikmat ibu bapak saudara-saudara, supaya kita sungguh-sungguh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Waktu saya di Sangalak diambilkan keputusan dalam majelis gereja dan PWGT bahwa kalau kumpulan rumah tangga tidak boleh beli air kemasan. Kami sanggang mau tuto usaha air kemasan, ya. Tetapi demi untuk menjaga lingkungan, ya. Kita juga tidak boleh pakai kertas nasi karena katanya itu berbahaya. Jadi Buddha dom punti dipakai untuk itu, dan itu lebih sehat katanya. Dan betul PWGT berkomitmen untuk itu. Demikian juga dengan kita ibu bapak saudara-saudara. Bayangkan, ya, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai sosial kita. Belum lagi perilaku-perilaku egois, belum lagi berbagai hal yang menimbulkan penyakit psikis, sehingga kita masyarakat Indonesia tingkat stres semakin tinggi, dan itu nyata dalam perilaku-perilaku kehidupan. Mari ibu bapak saudara-saudara, dengan kenaikan Yesus Kristus dan yang kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk menyadari keberadaan dan hidup kita ibu bapak saudara-saudara, ya, supaya kita betul-betul menghargai proses, bukan instan. Mari kita peduli kepada alam lingkungan kita, ya. Da manglelenge bangari, ada satu buku yang dikarang oleh seorang pastor. Dikua yaitu kita ini hanya kita ada diundi manglelenge manda tatandai tapi tak taman-tanan. Sabab yaitu tu parin yaitu patung nenek todolotan tanan itu, tapi ia manda tatanda itu mangleleng memakai tapi tidak pernah untuk menanam. Ini satu peringatan bagi kita generasi muda kumua. Mari kita kembali hijaukan bumi kita Toraja ini. Tatanan ni temet parin, tatanan ni temet talang, tatanan ni mintu-mintu supaya kita dijauhkan. Ini hanya himbauan moral, dan mari kita sungguh-sungguh dalam penghayatan iman bahwa Allah telah mengaruniakan kita alam lingkungan ini, kita sungguh-sungguh pelihara dengan baik, ya, supaya bukan hanya dengan keberlangsungan kebersamaan hidup ini, ya, tapi juga cuaca. Bayangkan tahun 90-an ke bawah atau 2000-an ke bawah yang ada milik ke Melambi masa lebu kaban piki, yaitu kaban yaitu tampak-tampak dodo di apa namanya, di pasilapik-lapik di Popembalungko, tapi tetap tak mak kaban karena sangat panas kita Toraja, ya. Ini emisi gas bumi. Mari dengan kenaikan ini kita sensora morum takilalai tasulen ini, dan praktekkan, lakukanlah hal-hal yang kecil, tidak usah yang besar, tapi kita meminimalkan menggunakan hal-hal yang akan memicu terjadinya bencana bagi kita, khususnya alam lingkungan. Dan yang lebih utama juga kita menjaga hati kita dalam segala hal, karena Roh Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita datang menghadap Tuhan. Benar ya Tuhan, tidak ada satupun yang kami bisa andalkan di tengah-tengah dunia ini selain daripada Tuhan sendiri. Jika kami mengandalkan manusia, manusia punya keterbatasan. Jika kami mengandalkan alam lingkungan kami tidak ramah lagi karena mungkin perilaku-perilaku hidup kami. Tapi kami mengandalkan Tuhan, kami menyembah Tuhan, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Sehingga keseimbangan kehidupan ini, bukankah Tuhan berkata, marilah kita menyembah Tuhan dengan sesama makhluk hidup, baik itu tumbuh-tumbuhan,
baik itu binatang-binatang maupun ciptaan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dan itu akan membawa damai sejahtera jika kami hidup di dalamnya. Dan kami umat manusia yang dicipta dari rupa dan gambar Allah Tuhan, diberi tanggung jawab untuk memelihara, menata, dan mengelola dengan bijak alam lingkungan ini supaya sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami sungguh-sungguh tidak berdaya di dalam kehidupan ini. Mari segenap jemaat kita naikkan doa kita. Di dalam doa Bapa kami kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan seperti pemazmur berkata dari Mazmur 104 ayat 24, betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita angkat pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, niscaya kau kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Bergumlah berkat-Nya sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Natura. Ya, Ibu Bapak, mari kita bersama sejenak. Ada Natura yang akan kita uangkan untuk pembangunan. Tawai 50 pisan penduan pentalun. Ya, kurus semangat yang mentoto Natura buang pasak ke Solo Nasang. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian solo dari PKB, dan kepada Bapak yang akan persembahkan pujian dengan kasih disilahkan dengan judul lagu O Yerusalem. Ya baik, shalom. Iya, kerinduan saya di hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, untuk mempersembahkan kepada Dia Sang Pemilik hidup ini. Ya, jangan dilihat dari suaranya atau dari pribadi saya di sini, tetapi betul-betul saya ingin menaikkan pujian untuk mengagungkan Dia yang sudah menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. O Yerusalem. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk surga.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa Sensura Morum sehubungan dengan bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Bencana alam yang terjadi sungguh menggetarkan hati kita. Ia datang bagaikan ombak ganas yang menerjang. Firman Tuhan berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Mari kita datang kepada Tuhan membawa bangsa dan negara kita yang sedang bergumul dengan bencana yang terjadi. Mari kita berdoa bersama-sama secara pribadi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebersamaan pemerintah, gereja, dan masyarakat dalam penanganan korban bencana alam di Palangka dan Buntao, Luwu, Endrekang, Pare-Pare, dan lain sebagainya. Mari kita bersyukur secara pribadi kepada Tuhan untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa secara pribadi, bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, murid-murid Yesus ketakutan ketika perahu yang mereka tumpangi diterjang badai. Mereka lupa bahwa di perahu tersebut juga terdapat Yesus, seorang yang berkuasa untuk mengatasi badai. Sama seperti murid-murid Yesus, seringkali kita sebagai manusia lebih fokus kepada badai yang menerpa daripada kepada Tuhan yang sesungguhnya memegang kendali atas badai. Kaum wanita akan berdoa bagi para korban bencana yang meskipun ada perasaan takut di dalam diri mereka. Kita doakan supaya mereka percaya bahwa Tuhan selalu peduli dan diberikan hati yang tenang, dipenuhi damai sejahtera. Bencana yang terjadi tidak jarang menorehkan luka secara fisik dan psikis. Mari berdoa, harta benda. Mungkin saja mereka kehilangan sanak saudara, orang-orang yang mereka kasihi. Kaum pria doakan supaya di dalam masa-masa sulit mereka mampu mempercayai Tuhan dan rancangannya yang baik. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang berada di race sebelah kanan saya, Bapak Ibu yang berada di sebelah ray kanan saya, mari berdoa untuk korban bencana yang masih dalam perawatan medis dan dalam pemulihan kesehatan secara fisik. Bapak Ibu yang berada di sebelah kiri saya, mari kita berdoa untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi korban bencana, khususnya bagi mereka yang rumahnya rusak, hanyut oleh banjir dan ditimpa longsor. Dan bagi Bapak Ibu dari LCD sampai ke altar ini, mari kita berdoa untuk pemulihan ekonomi mereka yang terdampak bencana alam. Harta benda mereka hilang, sawah mereka rusak, usaha yang mengalami kerugian material. Mari kita angkat pokok doa ini, mari kita berdoa.
Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebelum kita lanjut pokok doa selanjutnya, kita menyanyikan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saya mengundang kita untuk berdiri. Para korban bencana alam membutuhkan orang lain. Mereka membutuhkan tim medis untuk menangani luka-luka fisik mereka, tim SAR untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak, juga petugas keamanan untuk memastikan mereka mendapatkan tempat perlindungan yang tepat. Mari kita berdoa supaya Tuhan melindungi mereka yang sedang bertugas di posko bencana alam. Mari kita doakan mereka. Ketika bencana terjadi, orang-orang di sana harus bisa mengambil keputusan secara tepat dari evakuasi yang akan dilakukan. Kemana para korban harus diungsikan? Mau dibawa kemanakah korban-korban yang terluka? Dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar tim penyelamat dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Mari berdoa. Mari juga berdoa bagi daerah-daerah yang rawan bencana alam. Mereka dimampukan untuk berjaga-jaga dan waspada dengan fenomena alam yang dapat membahayakan keselamatan jiwa mereka. Mari kita doakan mereka. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa berantai. Saya persilakan Pak Suti akan berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah agar mereka dapat memberikan mitigasi bencana kepada masyarakat, agar diberi hikmat dalam menghadapi potensi bencana. Kita berdoa agar aparat pemerintah dapat mengantisipasi bencana sesuai dengan prosedur penanganan bencana. Pak Pendeta akan berdoa
agar Tuhan menghindarkan kita dari bencana alam. Dan bencana ini akan menyadarkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya andalan kita dan mengingatkan kita untuk selalu hidup menurut kehendak Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat dan mendoakan persembahan kita. Dipersilahkan. Bapa Surgawi, melalui kesempatan saat ini dalam ibadah kami datang mendukung dalam doa pemerintah kami. Kiranya pemerintah dapat memberikan mitigasi bencana kepada masyarakat dan juga kepada masyarakat agar diberi hikmat dalam menghadapi potensi bencana. Kami berdoa untuk segala kesiapan aparat pemerintah dalam mengantisipasi bencana sesuai dengan prosedur penanganan bencana. Tuhan, Engkau tolong pemerintah kami untuk mengangkat semua tugas tanggung jawab ini dengan hikmat daripada Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat karena Engkau-lah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa. Engkau telah mencipta alam lingkungan ini semata-mata supaya kelangsungan kehidupan manusia boleh berjalan dengan baik. Tapi Tuhan juga mengingatkan kami untuk membaca tanda-tanda zaman, supaya kami senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan kami dan boleh memelihara alam lingkungan kami ini sehingga membawa damai sejahtera. Beri hikmat bagi kami ya Tuhan, supaya semuanya ya Tuhan kami boleh lakukan dalam penghayatan iman kami. Dan kami boleh ya Tuhan senantiasa berjaga-jaga dalam setiap saat. Baik iman percaya kami kepada Yesus Kristus supaya tidak dirampas oleh kuasa-kuasa kegelapan, maupun juga dalam menjaga keberadaan kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Jika sesuatu terjadi seperti yang dialami oleh saudara-saudara kami di beberapa tempat dan di belahan dunia ini, Tuhan senantiasa kuatkan, hiburkan, mampukan dia ya Tuhan, supaya boleh menerima dengan ikhlas. Dan melalui semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh ya Tuhan mengingat dan kembali menelusuri. Jangan-jangan semua terjadi oleh karena kesalahan kami, keserakahan kami, oleh karena juga perbuatan-perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika sesuatunya ini ya Tuhan tidak membawa lagi damai sejahtera. Saat ini juga Tuhan kami datang kepada Bapa di sorga, menyerahkan seluruh keberadaan dan hidup kami ya Tuhan. Secara khusus kami telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan, baik berupa pundi yang telah diedarkan maupun juga persembahan-persembahan syukur lain, dan juga ya Tuhan persembahan-persembahan natura berkati, sehingga boleh membawa berkat bagi kami secara khusus di tengah-tengah jemaat-Mu. Secara khusus pada saat ini juga Tuhan, pembangunan gedung gereja sementara berlangsung di Jemaat Karambe. Bahan-bahan yang dibutuhkan sudah ada, tinggal dipasang, dan kami berdoa kiranya tukang akan memasang dengan baik, dan Tuhan jauhkan dari segala halangan rintangan, sehingga satu saat gedung gereja ini selesai dan disinilah kami memuji menyembah Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang saat ini bergumul dalam sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Nenek Rama yang saat ini dirawat di rumah sakit Elim. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk Nenek Bagas yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan menjamah menopang mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali pulih dan sehat dan kembali mengangkat tugas pelayanan. Pelayanan ke depan melalui pelayanan insidentil dan juga pelayanan hari Minggu kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Inilah permohonan kami, inilah doa kami Tuhan. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus.
Menutup doa Mensura Morum, kita nyanyikan pujian Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Biarlah pujian ini akan menjadi pujian iman kita kepada Tuhan. Dia pasti membuka jalan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, Tuhan membuat Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kekurangan
Jemaat Tuhan, pergilah. Jalanilah kehidupan ini dengan terus berharap kepadanya. Percayalah Roh Kudus akan terus menuntun dan memulihkan pengharapanmu dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui fenomena yang terjadi saat ini, membuat kita semakin percaya bahwa alam semesta berada dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu percaya dan bersyukur bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Yesus Kristus, akan tetap aman dalam perlindungannya. Kita angkat pujian, indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan pada lengan yang kekal. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tiada aku cemas. Tiada aku cemas, takut pun hanya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku diantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Demikianlah ibadah kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan.